Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumi Harmainita, NIM 2020202126 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dan keempat tentang evaluasi pembelajaran dan ujian nasional. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa pengertian evaluasi. Pada tahun 1949, Ralph Taylor memperkenalkan kata evaluasi dalam bukunya yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara tes, pengukuran, dan evaluasi. Tes adalah proses pengambilan data yang berkaitan dengan bakat, inteligensi, dan kemampuan, baik kemampuan kognitif maupun psikomotorik, serta dalam mengambil data yang dirancang secara khusus. Pengukuran adalah proses pemberian angka pada seseorang atau sesuatu hal yang dimaksudkan untuk membedakan tingkat orang atau barang mengenai hal yang diukur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tes merupakan bagian dari pengukuran, tetapi pengukuran belum tentu atau tidak harus menggunakan tes. Sedangkan evaluasi dapat didefinisikan oleh beberapa ahli berikut ini. 1. Taylor, evaluasi sebagai proses pencarian informasi apakah tujuan yang telah ditentukan itu tercapai atau tidak. B. Sukman, evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai oleh beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya, Stafflibem, evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Selanjutnya, ada beberapa fungsi evaluasi, yakni yang pertama, evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik siswa. Yang kedua, evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan kurikulum. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan, khususnya untuk menentukan masa depan sehubungan dengan pemilihan bidang pekerjaan serta pengembangan karir. Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan khusus yang hendak dicapai. Yang D. Ujian nasional. Dewasa ini revolusi mental yang sedang digalakkan program pemerintahan sekarang menjadi pokok utama dalam pembangunan karakter bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan. Penanaman revolusi mental dapat dilakukan di bangku sekolah, minimal dari pelaksanaan ujian nasional yang berintegrasi tinggi. Mengingat selama ini pelaksanaan UN yang hasilnya dijadikan standar kelulusan lembaga pendidikan menimbulkan pro dan kontra terhadap beberapa alasan bagi mereka yang pro dengan UN. Pertama, UN merupakan alat untuk mendongkrak dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan asumsi penyelenggaraan UN dapat memacu kinerja sekolah untuk mencapai standar kelulusan yang ditetapkan pusat. Kedua, dalam sebuah negara yang begitu luas dengan berbagai karakteristik dan budaya yang berbeda,
UN dapat dianggap sebagai kontrol dan alat pemersatu bangsa. Ketiga, melalui penyelenggaraan UN dapat meningkatkan persaingan antar sekolah dan ujung-ujungnya dapat menumbuhkan persaingan antar daerah dalam meningkatkan kinerjanya. Yang keempat, UN dapat juga dijadikan alat akuntabilitas pendidikan dewasa ini kepada masyarakat. Alasan-alasan tersebut memang nasional. Melalui UN, sekolah akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan harapan tidak adanya siswa yang tidak lulus. Namun dengan demikian, pada kenyataannya, upaya sekolah tidak diikuti oleh tanggung jawab yang baik. Upaya untuk meningkatkan kinerjanya agar tidak ada siswa yang tidak lulus diartikan sebagai upaya meluluskan seluruh siswa bagaimanapun caranya. Akhirnya, berkembanglah praktik-praktik ketidakwajaran dalam pelaksanaan UN. Di negara maju seperti Amerika, seperti yang disampaikan oleh Milan, terdapat kritik terhadap ujian yang diwajibkan negara, bahwa ujian negara akan membawa dampak negatif, yaitu yang pertama, menumpulkan kurikulum dengan penekanan lebih besar pada hafalan ketimbang pada keahlian berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, mengajar demi ujian. Yang ketiga, diskriminasi. Disadari atau tidak, kelulusan siswa yang ditentukan oleh hasil UN menimbulkan diskriminasi bagi siswa dan sekolah, khususnya siswa yang berasal dari kelas sosial ekonomi rendah, serta sekolah yang ada di perdesaan yang baik dari kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana, jauh di bawah sekolah-sekolah yang ada di kota. Memerhatikan tiga hal yang menjadi kritik terhadap penyelenggaraan ujian nasional pada desainer perencanaan pembelajaran perlu memahami konteks evaluasi yang benar, khususnya dalam evaluasi hasil belajar. Jangan sampai kita terjebak pada sistem evaluasi yang hanya diarahkan untuk mengejar tujuan sesat, yakni tujuan asal lulus ujian nasional saja. Oleh karena itu, pengembangan alat evaluasi harus terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menuturkan akan pentingnya menanamkan nilai-nilai kejujuran di bangku sekolah, minimal dari pelaksanaan UN sehingga revolusi mental dapat terwujud. Penekanan nilai integrasi ini menjadikan hal yang berbeda. Pada pelaksanaan UN tahun 2015, selain menyampaikan angka prestasi siswa, kata Mendikbud, pelaksanaan UN tahun ini juga memberikan laporan nilai integritas setiap sekolah di kabupaten atau kota kepada kepala daerah masing-masing. Bagi sekolah yang memiliki nilai integritas tinggi dalam menyelenggarakan UN, Mendikbud akan mengundang masing-masing kepala sekolah dari sekolah-sekolah dimaksud sebagai upaya memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraihnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya